sound yang super break up yang bagus banget ya, yang kayak si John Mayer gitu. Ya. Anjing itu pakai digital, hard as fuck man. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Dika dari Journals. Hari ini saya ditemani oleh seorang musisi, artis, gitaris, produser, dan juga YouTuber. Kita bertemu dengan Ave. What's up, bro? What's up? Jos, kita ngobrol-ngobrol bentar. Boleh. Nah, ini pertanyaan pertama langsung trivia aja lah. Boleh. Kalau gitar lo bisa ngomong, kira-kira dia bakal ngomong apa? V anjing pelan-pelan gitu. Dia bakal gitu. Dia bakal V anjing, lu picking yang bener gitu. Lanjut. Unlimited gitar or unlimited pedal? Ah shit man, itu bagus sih. Fucking unlimited pedal karena aku kurang suka gitar. Aku bukan gitaris yang pengen banget beli gitar ini enggak. Bukan gitar freaks ya? Bukan ya. Tapi aku lebih ke ya sound freak aja. Mungkin bisa dapat pakai di pedals. Kalau gitar aku rasa eksplorasinya ya hanya enggak sejauh aku punya banyak pedal lah daripada Alright. gitar. B, apa komen lu tentang tube amps versus digital amps dalam masalah tone dan versatility? Oke, tube amps versus digital amps. Yeah. Aku stand di yang paling works saat itu. Alright. Let's say collapse mau rekaman lah ya. Kalau tone-nya nggak bisa didapatkan pakai tube amp, ya udah kita cari pakai digital amp. Begitu juga sebaliknya. Berarti second option sebenarnya digital option. Tidak. Oh, tidak juga? Jadi dua-duanya tuh akan ada misalkan. Tolong Pe, jangan pilih dua-duanya. Kamu harus punya keberpihakan antara salah satu. Tidak bisa. Tidak bisa. Misalkan mau dapat sound yang super break up yang bagus banget ya, yang kayak si John Mayer gitu. Ya. Anjing itu pakai digital, hard as fuck man, susah banget. Nah, tapi kalau mau dapetin yang super chugging high gain itu sangat easy pakai digital, lebih mudah. Kasuistik ya, tergantung kasusnya. Bener, tergantung kasusnya banget. Apakah lu punya brand atau model pedal pilihan dan pilih salah satu favorit lu? Oke, Jadi lu sebut beberapa, Hah? terus pilih favorit satu. apa ya? Digital ya maksudnya? Digital pedals. Nah, digital pedals aku beneran pakai apapun yang ada. Saat ini kan aku kebeneran lagi kerja sama ManUX, jadi aku Oke. pakai brandnya NUX. Kalau aku lagi nggak kerja sama ManUX, mungkin aku akan pilih yang the big three aja, mungkin Fractal atau Camper mungkin atau si Line 6 si Helix itu. Tapi hari ini aku antara pakai NUX atau pakai Fractal XFX 3 Turbo, ya itu. Alright, terjawab. Lanjut. Bisa nggak lo berbagi cerita tentang pengalaman menarik terkait gear digital? Ada trouble atau selama lo shifting ke digital justru tidak ada trouble sama sekali? Fun things itu ketika aku mixing, aku kirim preview, begitu udah aku kirim, kliennya suka banget. Wah, ini saya suka banget, Mas. Anjing ini kamu reamp pakai ampli apa? Pakai Mesa apa gitu? Tidak, saya pakai Kuasa, pakai plugin. Kuasa placement ya di jurnal. Nah, boleh. Mas Adit, masukkan ke Mas Dea ya. Apakah ada spesifik gitaris yang gear dan tone-nya menginspirasi lo bermain gitar? Number one tentu saja Tom DeLonge. Oke. Itu adalah orang yang berhasil membuat aku anjing. Aku pengen banget ngeband gara-gara si bangsat itu, opa-opa itu ya. Tapi kalau hari ini aku lagi doyan banget sama si Will Putney, Oke. si M. For sure. Ya, tahu lah ya. Pasti kalau kamu ngikutin dunia gears gitaris, kamu pasti tahu dia bisa mencampurkan fuzz S booster, itu udah cool sih, itu udah oke banget. Apa yang menjadi prioritas utama lo saat memilih alat musik? Pas beli maksudnya? Pas beli, kalau gitar mungkin aku pilih yang paling mumpuni. Contohnya misalkan kayak kemarin si Stranger lagi mau rekaman, aku cari yang Evertune, bridge-nya Evertune. Jadi aku mau picking hard as fuck, bener-bener kenceng, nggak akan kendor-kendor. Kalau buat live juga, ketika aku lagi milih, mungkin aku akan pilih yang paling nyaman, yang paling bagus di cermin ya, ngeliat cermin. Apa sama ya? Badanku bagus sih pagi. Lu air gitar dulu di kamar gitu, pura-pura. Iya dong, gaya dong. Output belakangan berarti gaya. Belakangan, tenang. Kalau soal itu udah selama latihan cukup, itu pasti beres lah. Tapi kan kalau gaya latihan doang nggak cukup, harus dibentuk, harus dipikirin. Share dong tips buat para gitaris untuk menemukan unique gitar tone.
Nah ini agak tricky karena aku yakin Mas Dika juga pernah mencari inilah. Dan aku rasa jawabannya unique guitar tone berawal dari unique style of playing nggak sih? Unique experience juga. Iya, pengalamannya terus gimana cara mainnya itu biasanya mendapatkan tone yang unik. Karena anjing ini sebuah tamparan nih. Ed Sheeran nih tahu lah ya. Ya. Aku ngedengerin dia dari zaman dia masih pakai ampli lah sampai kita denger album-albumnya Edane. Terus berapa lama lalu aku tweaking sama Ed, dia pakai efek yang sama kayak yang aku pakai. Tone-nya I think 300% lebih baik daripada yang aku hasilkan. Jadi ya finger tone memang sucks kalau ngebahas finger tone, tapi it's fucking real anjing. Silahkan kalian mencoba sendiri. Yes. Tapi kalau pusing lihat aja channelnya dia lah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari skala 1 sampai 5, berapa besar lo memikirkan tentang outfit lo? 1 sampai 5 Fashion nih, fashion. fashion ya. Mungkin sekarang belakangan ini jadi 5. Jadi sangat memikirkan karena Outfit to go lo yang gimana nih outfit kalau gua mah udah pasti pakai ini kalau keluar. oke, antara atasnya udah pasti oversize, itu sudah pasti karena badanku tidak begitu bagus dan aku merasa tidak pantas memamerkannya. Oversize adalah way to go. Terus bawahannya aku lagi pilih antara yang loose banget kayak gini atau yang slim fit sekalian. Ciri khasnya apa itu pasti pakai polo cap. Ya, ini nih. Di YouTube-nya. Lu manggung pakai topi nggak sih? Pakai selagu pertama. Kenapa sih lagu pertama? Panas anjing buang. Pakai topi apapun, anjing panas ya, buang anjing. Oke, Be. Thank you kata-kata terakhir buat penonton Journals. Malam di bawah langit yang bersinar terang. Cut.